cari pasir. Pasir itu daripada beli cari. 1 hari setengah itu dapat 6 jam truk. Orang-orang dulu dan di sungai. Kemarin Mas Farid saya kirimi videonya. 1 hari setengah hari Mas, 6 jam truk itu. Hanya ada usaha bersama gitu seperti Mas Anwar itu pilot. Kok Males ya. jadi visual nih kok. Aku tunjukkan makanya ya talas ada telo orang Mbak. Ada Males ini ya. ya talas. Ya talas. Teman-teman kelompok Tirto Arum ya. Dusun apa? Tegaliasan. Tegaliasan, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa silaturahim dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan apa ini? Gesah bareng. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa berlanjut dan makin mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zulfikar Arse Sadikin. Zulfikar Arse Sadikin. Kalau ingat lagu Roma Irama, insya Allah ingat nama saya. Zulfikar Arse Sadikin. Sekarang ini saya diberi amanah oleh masyarakat Banyuwangi, Bende Besah sama Situ Bende menjadi 1 dari 7 ya kan, wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Timur 3. Untuk pemilu 2019 daerah pemilihan Jawa Timur 3 untuk DPR RI, untuk DPR pusat punya 7 kursi. Karena punya 7 kursi, maka masyarakat Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo punya 7 wakil rakyat. 2 dari PKB, 1 dari PDIP. PDIP tahulah, kan orang sini tuh tetangga, Pak. Tahu ya Pak ya? Orang sini. Sebenarnya yang PKB juga ada yang orang sini, orang mana itu? Galsari. Tahu Pak ya? Oh, ya. Hah? Ya. Oh iya. Blok Agung. Ya, terus 1 dari Gerindra, orang sini juga tuh. Yang 1 dari Golkar, sekarang ini ada di hadapan teman-teman semua. 1 dari Nasdem, 1 dari P3. Jadi, kalau teman-teman ini ada gesah, silahkan itu mencari 7 orang itu. Gitu. Saya oleh partai, oleh fraksi ditugaskan di Komisi 11. Di DPR RI itu ada 11 komisi, salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masing-masing komisi punya bidang tugas, masing-masing komisi punya mitra kerja. Kalau Komisi 11, bidang tugas yang diurus adalah terkait dengan keuangan, perencanaan pembangunan, Mas Bud, ini Mas Bud, dan perbankan. Mitra kerja kita ada 12, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, lalu ada Bank Indonesia. Nah, kelompok Tirto Arum itu dapat program dari mitra kerja saya yang bernama Bank Indonesia.
teman-teman yang berbahagia, sebenarnya DPR RI itu ya kan, mulai dari kelahirannya sampai sekarang sudah selalu senantiasa bekerja untuk rakyat. Ya, sudah selalu senantiasa bekerja untuk rakyat. Mereka yang terpilih sekarang ini ada 575 dari 9 partai, 9 fraksi, itu pasti menyerap ya kan, aspirasi masyarakat dan menuangkannya ke dalam pelaksanaan 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR RI. Baik itu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu berpikir ora ono gaweane, DPR RI itu ada dan telah sudah senantiasa. Misalnya ini ya, waktu itu kita kan berobat itu susah, ya kan? Waktu itu belum ada negara itu memberikan kepastian untuk warga negaranya bisa berobat dengan murah, bahkan dengan gratis. Ya, akhirnya dilahirkanlah oleh DPR dan pemerintah undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Lalu dihadirkanlah undang-undang siapa yang menyelenggarakan jaminan sosial itu. Ada 2, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ada yang iuran per bulan, ada yang penerima bantuan iur. Penerima bantuan iur itu ditanggung oleh negara. Kalau mereka masuk DTKS ya kan, mereka bisa berobat dengan gratis untuk penyakit-penyakit yang ditanggung. Nah itu. Jadi, itu kan aspirasi toh masyarakat. Misalnya lagi apa? Dulu desa itu kesulitan uang untuk membangun, untuk memberdayakan, untuk pemerintahan. Kalau mengandalkan dari kas desa, dari bengkok, ya toh, ora cukup. Akhirnya pemerintah sama DPR berpikir bagaimana agar desa itu ajek, gitu, dapat dana dari negara. Maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang akhirnya bisa membuat desa itu punya anggaran tahunan secara ajak melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang sekarang secara total jumlahnya 70 triliun. Minimal di Kabupaten Banyuwangi itu setiap tahun ya, desa-desa yang ada di Banyuwangi 180 berapa itu? 9 ya, 189 itu bisa menikmati dana desa 1 miliar 1 tahun. Nah, yang memberi ruang lebih banyak desa itu dibantu oleh Badan Perwakilan Desa, dibantu perangkatnya, dibantu oleh masyarakatnya melalui musyawarah desa untuk membangun, untuk memberdayakan. Dan, ya. Dulu kita ini ngurus administrasi kependudukan, ya toh, harus ada bayar, harus datang ke kantor desa, ya toh. Prosesnya lama. Ya. Karena DPR dan pemerintah itu menyerap aspirasi masyarakat, akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memang itu fungsi DPR, fungsi legislatif, hadirlah Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membuat pengurusan KTP, KK, akte, apalagi nah, itu. Dan surat-menyurat lainnya yang biasa diperlukan oleh masyarakat bisa gratis, bahkan bisa cepat, tidak perlu datang sekarang ini online, ya kan? Oh, bener nggak Pak? Ya, bahkan ya kan bisa sampai seumur hidup nggak bolak-balik ngurus ketika ada KTP elektronik. Nah itu
beberapa hal, beberapa contoh yang menunjukkan bahwa DPR itu sudah selalu senantiasa bekerja untuk rakyat. Jangan sampai dibilang nanti Mas Bud, apa terjadi nyambut gawe niku. Lah memang itu nyambut gawe nih. Gesah ngene iki mendengar lalu menyerap ya kan. Habis itu dibawalah ke sana gitu. Dituangkan ke dalam fungsi yang 3 itu tadi, legislasi, anggaran, pengawasan. Pengawasan sing piye koyone, kaya denger ceritanya Verdi Sambo. Wah, itu kan Komisi 3 ngomong terus ya. Kepolisiannya ditekan ya kan oleh Komisi 3 supaya menyelesaikan kasus ini dengan tuntas, tidak boleh pilih kasir. Nah, itu. Ternyata benar, walaupun akhirnya di Mahkamah Agung dikurangi hukumannya kan gitu. Tapi kan DPR bekerja. Apalagi soal pupuk ya kan. Pupuk itu juga DPR selalu menyuarakan pupuk, terutama pupuk subsidi harus selalu ada anggarannya. Kita tiap tahun itu ya, dari sisi anggaran selalu menyediakan subsidi untuk pupuk, untuk energi, ya kan, untuk pangan kan gitu. Supaya alokasinya ada terus, supaya pupuknya ada terus, ya kan, distribusinya bagus, ya kan, lalu terjangkau oleh masyarakat. Dan masih banyak lagi kalau mau kita teliti yang itu menunjukkan bahwa DPR sekali lagi sebenarnya sudah telah senantiasa dan selalu bekerja untuk masyarakat. Nah, terkait dengan program, ini kan bicara program yang ditanyakan oleh bapak-bapak ini kan program terkait dengan kegiatan. Sebenarnya DPR RI itu tidak punya program, Pak. Tidak punya kegiatan. Yang punya itu eksekutif, pemerintah, ya kan? Pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, kita melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran memastikan agar apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah itu punya dasar hukum. Maka itu kita selalu membuat undang-undang 2, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya yang terpilih, itulah yang jadikan pegangan untuk menghadirkan program dan kegiatan. Nah, setiap tahun kita membahas dan menyetujui APBN. Untuk apa? Membiayai program dan kegiatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya kita mengawasi. Sudah banyak juga tadi, sudah beberapa saya kasih contoh. Jadi kalau ada anggota DPRD ngomong iki program saka aku, iku sak tenane dudu saka dheweke dhewe. Tapi saka sapa? Saka mitra kerjanya yang dieksekutif gitu. Nah, untuk DPR RI ya kan, DPR RI itu bisa seperti ini tadi tuh apa? Teman-teman bangun apa iki? Plengseng kalau ngekei apa meneh iku. Nah, itu kalau ketika mitra kerjanya memang punya program kegiatan untuk itu. Kalau ndak iso ya kan. Tapi tetap bekerja seperti yang saya bilang tadi itu. Ya kan. Nah, dilalah kersaning Gusti Allah ya kan. Komisi 11 itu punya mitra kerja yang memiliki program dan kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui anggota DPR yang ada di Komisi 11. Sehingga teman-teman kelompok Tirto Arum bisa mendapatkan itu. Begitu ya, nih. Apa jenenge? Sistematika berpikir ya. Apa itu sistematika berpikir gitu kan. Termasuk kelompok Mas Anwar ya kan. Ya Mas Bud, nah gitu. Sudah banyak kelompok-kelompok yang ada di Banyuwangi, di Bondowoso, di Situbondo yang sudah
menerima manfaat dari program kegiatan mitra kerja Komisi 11 gitu. Terutama dari Bank Indonesia. Mereka punya program sosial yang dialokasikan ke mitra kerjanya Komisi 11, anggota-anggota Komisi 11 ada 56 anggota, lalu anggota Komisi 11 tersebut bisa membawanya ke daerah pemilihan untuk ikut memajukan kehidupan masyarakat yang mereka wakili. Gitu. Tapi kalau kita ditugaskan di komisi yang mitra kerja kita itu orang duwe program kegiatan, ya orang ono biar pisan, Pak, orang ono susah. Misalnya yang tadi saya bilang Verdi Sambo, Komisi 3. Komisi 3 itu ngurusi soal hukum. Mitra kerjanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ya kan? Kehakiman itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial kan gitu. Kira-kira apa Pak programnya Pak? Yang sudah digawa kira-kira. Lek mitra kerjanya kepolisian apa Pak? Paling kan itu tadi, paling kan menuangkan aspirasi masyarakat itu ketiga fungsi tadi itu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Gimana agar di ranah pengadilan itu sogok menyogok makin berkurang kan misalnya begitu Pak ya. Ya gimana masuk polisi itu benar-benar hasil tes, ora sogok menyogok juga kan gitu ya Pak ya. Nah itu. Walaupun sebenarnya semuanya sudah ada aturannya yang DPR dan pemerintah buat, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya kan bisa ada dinamika gitu ya. Apalagi misalnya Komisi 1. Komisi 1 itu urusannya luar negeri, terus tentara, terus intelijen. Nah, kira-kira apa program yang bisa, kegiatan yang bisa apa ya arep ngeweki anu hulu ledak gitu ya, atau senjata gitu. Nah, tak kayak senjata ngono kaya ning ngendi? KKB ngono. Kan nggak mungkin. Nah, tapi berbeda dengan yang provinsi dan kabupaten kota, DPRD provinsi dan kabupaten kota itu punya pokir, pokok-pokok pikiran. Nah, hasil serapan dari aspirasi dari bawah itu yang melalui musrem itu ya kan, desa, kecamatan, kabupaten dituangkan ke dalam pokir dan semua anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi itu dapat program dan kegiatan dari mana? Dari pemerintah daerah gitu. Setiap tahun itu pasti semua dapat itu. Dapat. Tinggal jenis program kegiatannya yang berbeda-beda kan gitu. Kalau DPR ya itu tadi tergantung mitra kerjanya. Nah, kalau tadi ngendiko Pak Sinten bagus. Nah, itu monggo. Mitra kerja saya yang Bank Indonesia itu selain program bersifat pemberdayaan seperti Tirto Arum ini, kita juga Bank Indonesia punya program kepedulian sosial. Salah satunya untuk tempat ibadah. Misalnya kalau ada mau rehab begitu ya, silakan. Kalau kemampuan kita sendiri kurang, padahal kita kan inginnya kemampuan kita sendiri dulu, nah, bolehlah nanti disampaikan usulan gitu. Misalnya sekolah, misalnya apalagi rumah yatim, misalnya lagi gitu. Dan untuk pemberdayaan juga tidak harus seperti ini, macam-macam. Yang penting ada usaha, usahanya itu sudah berjalan, ya, lalu ingin meningkat, mau membentuk kelompok, mau untuk kesejahteraan bersama, ya kan, silakan. Gitu. Ada lagi juga untuk edukasi, ada 3. Edukasi itu lebih ke beasiswa, tapi di mahasiswa, kampus-kampus, kan gitu. Silakan aja tahun depan nih. Nah, kalau tahun sekarang udah habis itu kelihatannya alokasi pagu yang pengajuan ke tapi cara mengajukan tapi harus mau buat proposal ya, harus mau buat proposal karena memang syaratnya itu kan. Kalau untuk masjid, untuk sekolah itu, untuk pokmas juga begitu, atas nama masjid bisa, atas nama musolanya bisa, atas nama sekolahnya bisa. Tapi kalau untuk pemberdayaan umumnya harus atas nama kelompok masyarakat gitu. Silakan nanti ketemu sama TA saya ini,
Saya ini didampingi oleh tenaga ahli anggota ini Ahmad Barisul Firdaus, ada orang sini, orang Genteng tuh, orang Kembiritan. Ada Robaitullah Salim Mauludi Sihab, orang Muncar Tambak Rejo. Yang bagian sini ada Untung, mana Tung? Untung Aprilianto. Nah ini ada lagi Ahmad Zainuri itu bagian yang lain. Lalu siapa lagi itu? Oh, nggak ikut ya? Mas Wawan nggak ikut. Oh, belum datang. Ya. Ada lagi itu Angga yang dampingi saya di Jakarta. Jadi saya sebagai anggota dewan itu punya 5 tenaga ahli anggota, 2 staf administrasi. Gitu. Kayak Gus Munib lah, duwe sekretaris bendahara apa. Tapi untuk apa? Mempercepat komunikasi dan respon saya terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, saya mengangkat tenaga ahli dapil. Saya namakannya begitu. Di Banyuwangi ada 5 orang, di Bondowoso ada 5 orang, di Situbondo ada 6 orang, jadi 16. Nah, itu yang Ahmad Zainuri sama Untung Aprilianto itu salah 2 dari 5 orang. Yang 3 lagi ada Agus Setiawan, ada Ahmad Nofrijal, mana? Tidak ada Nasrul Naslain. Masing-masing punya wilayah, gitu ya, wilayah. Silakan aja menghubungi teman-teman itu. Dan perlu saya sampaikan ke Gus Munib dan teman-teman, kalau berhasil cair itu program, itu kegiatan, ya kan, saya tidak akan ngotak-ngatik. Saya tidak minta persenan, saya tidak akan motong. Ini perlu saya tegaskan ini, karena kebiasaan kita, ya Pak ya. Nggih, Pak, nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih. Pol. Hah? Mengalami. Oh iya, wes. Awet aku lahir ceplok sampai sprene isih ono ngono-ngono ki ya kan. Perlu diberantas. Ya kan. Ya. Bahkan nerima pun saya tidak mau, termasuk TA saya, TA dapil saya juga saya larang keras. Kalau saya tahu pasti saya berhentikan gitu. Karena kita ingin agar program itu memang kalau sudah cair benar-benar dikelola, dimanfaatkan untuk penerima gitu ya. Dan kita minta juga penerima jangan nakal gitu. Biasanya ketuanya nakal ya kan. Weh, kesempatan ini mumpung ora diapa-apake, aku kudu oleh dhisik. Ah, aja ngono ya kan. Oh, ya. Lah iya iku, waduh. Jangan ya, silakan dikelola. Kalau dari yang dikelola itu ada yang bisa untuk yang lain, silahkan juga. Yang penting dimusyawarahkan secara bersama, diketahui semua pihak. Tadi saya lihat kan yang di sini saja, saya tanya Faris itu dapat 30 ya. 30 itu kan tidak semuanya ke sini kan. Ada untuk yang lain, monggo, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Tapi benar-benar untuk masyarakat semua, untuk yang menerima, dan itu harus dirembuk ya kan. Gesah ini loh. Gesah, ya kan. Temanya gesah. Iya. Saya hanya berharap 2 saja. Harapan saya itu ya, teman-teman makin maju hidupnya, makin sejahtera. Ya tadi dibilang apa namanya, Pak di sini kurang ya. Ini kan bisa sebenarnya jadi pekerjaan. Apalagi kalau ibu-ibunya, istri-istrinya mau memasak ini terus dijual ya kan, buat restoran gitu kan, ya kan bisa. Gitu. Jangan terus beginilah kan. Gitu. Maksudnya kan ke sana sebenarnya pemberdayaan itu ya kan. Kalau enggak ya ke desa. Kan desa juga sudah punya banyak dana tuh. Oh, masih kurang Pak, kurangnya itu kemana? Bisa dipertanggungjawabkan enggak oleh kepala desanya itu? Jangan sampai ketika masyarakatnya minta, waduh, tapi tidak ada pertanggungjawaban yang jelas kan gitu. Itu. Ya. Yang kedua, kalau atas apa yang saya lakukan sebagai anggota DPR RI dinilai masyarakat itu baik, itu benar ya kan. Ya mudah-mudahan, itu pun mudah-mudahan loh. Mudah-mudahan kalau saya nyalon lagi ya kan, masyarakat mau milih saya. Kalau memang tidak dinilai baik, ya aku ya ora apa-apa, Pak. Kita kan bisanya hanya
hanya seperti itu. Pamane misalnya kelompok Tirto Arum ki wis ngerasake program kerja dari mitra kerja saya menjadi jembatannya, terus sampean-sampean ada peningkatan gitu. Terus Mas, ternyata di suatu hari sampean menemukan saya orangnya jelek ternyata kan. Ngerti-ngerti aku kena kasus ngono ya wis ora usah dipilih ae, Pak. Ngono. Gitu. Tapi kalau dalam perjalanannya ketika saya nyalek lagi, insya Allah saya nyalek lagi sampai tanggal 14 Februari 2024, panjenengan sadejah menika makin tahu informasi soal saya dan informasi tersebut makin positif, ya aku nyuwun tulung aku digoleke swara dipilih. Tapi lek ora ya ora apa-apa wis, aku ngono. Itu semua kita lakukan, saya lakukan untuk apa? Agar politik kita itu makin sehat gitu ya. Makin sehat. Karena kan teman-teman sering melihat politik kita ini Politik gak sehat. oh ya kan. Bahwa apa yang kita lakukan itu atas dasar pertukaran, atas dasar timbal balik, atas dasar kepercayaan. Supaya ke depannya teman-teman jangan ada lagi ngeluh, jangan ada lagi kecewa, ya kan. Aku wis milih tibake lali ya ngono. Aku wis milih tibake ora mikir kene kan ngono. Kita nanti kan akan milih 18 partai 126 caleg. Oh iya gitu. 7 kursi ya toh kali 18 partai. Berarti nanti masing-masing partai kan ngusulkan 7 nama ya kan. 7 nama kali 18 ono 126. Iku baru DPR RI, urung DPRD provinsi, urung DPRD kabupaten kota, urung DPD RI. Oh aduh. Urung Pilpres. Kita akan tetap 5 surat suara lagi nanti kok. Surat suara sing hijau untuk kabupaten, sing biru untuk provinsi, sing kuning untuk pusat, sing abang untuk DPD, sing abu-abu untuk presiden wakil presiden 5. Ya kan? Ini kan kabeh wis do polah kan ya, wis silakan teman-teman amati betul, cermati betul siapa-siapa partai dan caleg yang memang layak dan patut untuk panjenengan bisa menitipkan amanah, menitipkan aspirasi panjenengan. Nah, gitu. Apalagi kan sekarang ini itu sudah menjadi haknya Bapak Ibu, sudah menjadi Bapak Ibu yang punya daulat. Nah, partai sudah bekerja menyodorkan calegnya. Nah, sekarang siapa yang mau dipilih, siapa yang mau jadi tergantung sampean-sampean toh Mas. Tergantung awake dhewe. Iya. Tergantung mas-mas ya kan. Gitu. Apalagi kan kehidupan kita ini tidak lepas dari politik. Gitu Pak. Ya, ngerokok wae ono urusane politik, Pak. Lek cukai itu naik, yang menentukan cukai naik itu siapa, Pak? Kan orang yang ada di pemerintahan ya, baik di DPR maupun di pemerintah, di eksekutif ya kan, gitu. Nah, kita harus lebih lebih bertanggung jawab lah dalam memberikan dan menentukan pilihan itu. Kalau DPR RI-nya atau calegnya juga bertanggung jawab, lalu masyarakatnya juga bertanggung jawab, insya Allah politik kita makin sehat, makin bisa menampilkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang memang menjadi jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dialog monggo, namanya gesah kan mesti ono dialog ya. Kalau tidak ada ya ayo segera makan minum terus kita akhiri kan gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Ada kurang, ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Ini kok, maju piringnya. Piring, ada piring.
Iya, ada yang bekas, ada yang bakar. Berapa tahun?